Sedikit informasi buat kalian, di konten kali ini bahasanya akan lebih formal karena demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tafsir Tarbawi. So kalian enjoy aja buat nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar bisa update konten lainnya di channel. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, Islam, kesehatan, dan yang paling terpenting adalah masih diberikannya kehidupan kepada kita. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Tapi sebelumnya mari kita bacakan bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Sahabat mukmin rahimakumullah, setelah kita membacakan bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1-5, mari kita kupas mengenai arti dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ini. Karena dari arti tersebut kita bisa mengkaitkan penjelasan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabat mukmin rahimakumullah, lalu berikutnya kita akan mengupas mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ini. Mengenai asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, tentu kita sudah familiar dengan peristiwa pertama pemberian wahyu kepada Rasulullah SAW dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mukmin rahimakumullah, ketika itu Nabi Muhammad sedang bertahanus, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW dengan memberikan wahyu yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW untuk membacakan apa yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Di dalam peristiwa tersebut, maka malaikat Jibril membimbing kepada Rasulullah untuk bisa membacakan
ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan sampai kepada kita dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kita akan membahas media pembelajaran dalam pendidikan Islam ini sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sahabat mukmin rahimakumullah, kita akan membahas makna global dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menurut para ulama, makna global yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah mengandung perintah membaca dan menerangkan kenyataan kudrat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lalu berikutnya ada pendapat ulama yang memberikan makna dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah Tuhan memberikan kepada manusia kekuatan dan menyediakan kalam sebagai alat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Tentunya hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya atas dasar didikan kepada kita sebagai manusia. Tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita, tentunya kita tidak akan mengetahui apa-apa yang ada di dalam muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad seorang yang ummi, sanggup membaca Al-Quran, dan Allah kuasa mengajar Muhammad tanpa mempergunakan kalam dalam kertas. Tentu kita sebagai manusia haruslah mengadopsi cara-cara yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan pendidikan kepada Rasulullah berupa media wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tentu calon pendidik haruslah mempertimbangkan hal ini karena dalam proses pembelajaran peserta didik memang harus memanfaatkan media-media yang ada. Salah satunya adalah buku dan pulpen. Hal ini tentu yang harus digunakan oleh peserta didik sebagai catatan proses pembelajaran yang telah ditempuhnya. Karena bisa jadi hal itu akan digunakan kembali di masa depan nanti. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan ini kepada manusia agar semua proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik dan juga pendidik ini tuh akan berjalan lancar dan memberikan maslahat kepada siapapun yang mengenyam pendidikan. Namun terkadang banyak sekali pendidik yang hanya sebatas begitu saja dalam menyampaikan pembelajaran ataupun ilmu-ilmu kepada peserta didik. Padahal seharusnya apabila dunia ini sudah semakin berkembang, teknologi sudah ada di mana-mana, maka yang harus dimanfaatkan adalah sumber daya teknologi tersebut yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Karena pada dasarnya peserta didik pun harus memanfaatkan dan juga mengetahui teknologi terbaru yang ada di pendidikan zaman sekarang. Karena hampir semua media pembelajaran yang digunakan pada zaman ini adalah teknologi modern. Alhasil apabila seorang pendidik ketinggalan zaman, maka hal ini adalah menjadi tantangan berat bagi kita sebagai calon pendidik. Jadi intinya menurut saya pendidik haruslah kreatif untuk menyampaikan media kepada peserta didik. Karena media ini tuh akan memberikan dampak besar kepada peserta didik. Salah satunya seperti contoh kecil, apabila peserta didik tidak diarahkan untuk membawa pulpen ataupun buku, maka kedepannya peserta didik ini tuh tidak akan mempunyai bekas-bekas proses dalam transfer ilmu yang dilakukan oleh pendidik dan juga peserta didik. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh pendidik dan siapapun yang menjadi peserta didik, ini akan menjadikan pendidikan di Indonesia semakin maju dan semakin berkembang, dan tentunya haruslah berdasarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya yang sudah dicantumkan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mohon maaf apabila dalam video kali ini saya kurang berkenan dalam berkata dan berperilaku, karena saya juga manusia yang banyak kesalahan dan haruslah meminta maaf kepada siapapun yang pernah tersakiti hatinya atas perbuatan saya dan perilaku saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.